Kita sedang memasuki fase transisi dari bull market ke bear market. Kalau kalian perhatikan, vibes saat ini di sosial media, di crypto Twitter, atau mungkin di grup circle crypto lu, itu majority udah pada bilang bearish, udah mulai sepi, atau mungkin sebagian orang udah pada nyerah. Grup-grup yang biasanya rame, sosial media yang biasanya pamer-pamer profit, itu udah mulai reda intensitasnya. Harga Bitcoin sendiri turun sekitar 36% dalam 42 hari terakhir. Harga tertingginya di cycle kali ini, belum confirm ya, itu di harga 126.000. Dan kemarin itu turun, belum ada pullback sama sekali, sampai ke zona 80 ribuan. Fase euforia yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir, ketika Bitcoin berhasil nembus level 120.000, itu udah mulai reda. Mungkin ada sebagian orang yang udah stop dan melakukan take profit. Tapi majority, gua lihat belum take profit. Mungkin sebagian juga kena likuidasi atau kondisi sekarang ya profitnya kegerus. Nah, di video kali ini gua bakalan bongkar cara survive di bear market. Bukan hanya survive sekedar modal, gua bakalan kasih kalian game plan, mentalitas yang harus dimiliki saat bear market, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dan cuan di fase bull market selanjutnya. Kalau kalian merasa saat ini kalian sedang terjebak di fase market yang turun terus-menerus, jangan stop video ini. Mungkin video ini bakal ngebantu kalian, kasih insight kalian, sebelum kalian mengambil keputusan-keputusan lainnya. Kita masuk ke materinya. Buat kebanyakan orang, nganggap bear market itu udah akhir cerita. Market bakalan turun terus-menerus tanpa akan kembali lagi atau recover. Padahal ada 3 fase market, bull market, bear market, dan sideways. Market itu nggak bakalan naik terus-menerus, pasti bakalan transisi ke bear market. Begitu juga bear market, dia nggak bakalan turun terus-menerus. Ketika udah mencapai value tertentu, dia juga bakalan kembali recover. Justru, mindset yang harus kalian pahami ketika masuk fase transisi ataupun bear market, ini adalah fase yang penting untuk kalian mengakumulasi, menseleksi aset-aset yang berkualitas untuk kalian riding di next bull market cycle. Di bear market, kalian bakal menemui beberapa project sampah yang udah mati, hilang, ataupun scam. Tapi, kalian juga bakal melihat project kuat itu tetap bertahan, bisnisnya survive, dan komunitasnya makin solid. Dan good things-nya ketika bear market, project-project yang berkualitas seperti itu, harganya discounted atau murah. Di video kali ini, kalian bakal belajar framework biar kalian gak habis total di bear market, punya mental dan finansial yang kuat di saat bear market, dan tentunya survive. Kesalahan fatal saat bear market. Sebelum kita masuk ke cara survive di bear market, gue bakalan ngingetin atau hal-hal apa aja yang bikin kalian hancur di saat bear market. Poin pertama adalah averaging di koin-koin yang udah mati ataupun hopping. Ya, kebanyakan dari pemula itu hanya cinta coins-nya. Ketika koin yang dibeli itu turun terus-menerus, biasanya mereka bakalan averaging. Dan saat bear market, hal tersebut itu salah. Karena majority dari altcoin bakalan turun 50%, 60%, 70%, sampai 90% dari level ATH-nya. Dan nggak stop di sana aja, ketika turun 90%, bisa aja itu lanjut turun lagi 90% dari last price-nya. Jadi jangan sampai kalian itu averaging dengan konyol di koin-koin yang udah jelas mati, kemudian development dari project-nya udah nggak jalan, komunitasnya udah sepi, dan project atau narasinya itu nggak relevan lagi. Poin yang kedua, overtrade dan revenge trading. Biasanya di saat bear market, apalagi masa-masa transisi seperti ini, majority dari coins itu bakalan turun, habis itu dia sideways. Tidak ada kejelasan dari fase trend, entah itu bullish ataupun bearish di lower time frame-nya.
Dan itu hanya mengejar fase liquidity aja. Kalau kalian itu overtrading, sehari bisa buka dan close position 20 kali, 10 kali, ya kalian bakalan habis juga modalnya. Dan bias dan mental kalian itu juga bakalan bingung. Apalagi fatalnya ketika kalian open position salah, kalian reverse dan revenge. Ya, bukannya cuan, modal kalian bakalan tergerus terus-menerus. Poin yang ketiga, leverage barbar dan kebiasaan-kebiasaan saat bull market itu masih dilanjutkan. Ketika bull market, everyone genius, teman-teman. Kalian beli koin apapun, ya naik semuanya. Karena fase liquidity lagi melimpah, semua koin dapat inflow yang bagus, dan majority dari aset itu pada naik. Kalau kalian masih membawa kebiasaan-kebiasaan saat bull market di bear market, kalian bakalan habis. Apalagi yang biasanya leverage-nya kali 50, kemudian kali 100, atau lebih. Ya, karena ada beberapa exchange juga, ada yang kali 1000 juga. Ya kalian bakalan habis juga. Di saat bear market, yang kalian fokuskan adalah building capital dan cash. Hindarin leverage yang tidak perlu. Poin yang keempat, biasanya kalian nggak punya cash. Ketika kalian ngelihat harganya murah, kalian tembak semuanya. Padahal belum tentu itu bottom dari pergerakan suatu coins. Di saat bear market, cash is king, karena majority dari aset itu pasti terdiskon. Tapi bukan berarti aset terdiskon itu murah. Ketika market selling pressure-nya turun terus-menerus, jangan gegabah untuk gas semua aset lu. Minimal kalian punya reserve cash 50-70%. Dan kalian hanya boleh bidding aset-aset yang proven dan reliable untuk perjalanan bull market setelahnya. Poin kelima, biasanya kalian di saat bull market ngikutin influencer atau grup-grup VIP lainnya. Nah, ini bukan berarti salah, tapi kalian nggak belajar apapun. Ketika bull market semuanya naik, ya majority win rate-nya pasti gede. Tapi ketika bear market, semuanya sirna. Hanya selective influencer atau grup VIP yang bakalan survive. Tapi yang terpenting adalah kalian harus bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Building the skill, learning, dan tetap evaluasi setiap trading kalian supaya kalian bisa survive sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kalau mungkin 5 poin yang gue sampaikan itu relate dalam kondisi kalian saat ini, nggak masalah. Mungkin ini adalah fase ngerem kalian sebelum seluruh modalnya habis nggak tersisa. 3 pilar penting yang harus kalian miliki jika pengen survive di bear market. Kita masuk ke poin yang penting, yaitu bagaimana kita bisa survive dan menang di bear market. Kita masuk ke pilar yang pertama, adalah lindungi cash flow dan jaga mentalitas kita selama bear market. Kalian nggak bakalan bisa mikir jernih ya, kalau kalian mungkin nggak punya duit untuk makan tiap harinya, atau mungkin kalian stres mikirin cicilan, atau mungkin kalian tidak memiliki dana darurat. Makanya saat bear market, itu positioning dan tujuan kalian bukan untuk mencari cuan secara barbar yang bisa menjadi backfire, yang bisa menghapus seluruh wallet kalian, tapi kalian menjaga supaya kalian tidak mengalami drawdown atau bleeding yang berlebihan pada portofolio account kalian, dan kalau bisa, ngestabilin hidup. Beberapa hal yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, kalian harus memiliki sumber income lain dari market. Jangan andalin income dari market aja ketika bear market, karena kondisinya pasti susah dan kalian bakalan biasnya berubah-ubah. Makanya saat bear market, kalian harus mencari sumber tambahan penghasilan lain, entah itu dari kerja tambahan, freelancing, atau jual jasa ataupun skill kalian. Yang kedua, turunin lifestyle sementara. Ketika bull market, mungkin kalian spending gila-gilaan. Yang biasanya makan di warteg, tiba-tiba makan di restoran. Yang biasanya terbang naik ekonomi, tiba-tiba upgrade bisnis kelas. Yang biasanya liburannya hanya di kota-kota di Indonesia, tiba-tiba ke luar negeri. Nah, di saat bear market, stop lifestyle yang nggak diperlukan. Apalagi yang cuman buat flexing aja, ataupun untuk pemuas ego. Dikurangin terlebih dahulu. Mending duitnya untuk jaga capital dan pertebal dana darurat. Poin yang ketiga,
terima dulu kalau kondisi portofolio lu sedang drawdown ataupun sedang merah. Karena wajar banget teman-teman, mungkin majority 99% lebih kondisi saat bear market pasti mengalami drawdown. Bedanya adalah seberapa gede drawdown tersebut. Jangan habisin waktu kalian untuk scroll ya PNL kalian mungkin tiap 5 menit, tiap sejam, atau mungkin sehari sekali. Abaikan aja. Kalian fokus kepada sentimen market secara makro ataupun ada good news apa di market. Jangan buang energi kalian untuk ngeliatin ataupun meratapi saldo yang kalian miliki turun terus-menerus saat bear market. Yang keempat, detox dulu dari noise. Kalau emang pikiran kalian kepikiran market terus-menerus, ya mungkin kalian bisa mute beberapa source channel yang membahas tentang kripto ataupun influencer-influencer yang tiba-tiba hanya FOMO-FOMO aja tanpa memiliki exit plan. Pilar yang kedua adalah risk management framework. Saat bear market itu bukan seberapa banyak kita benar ataupun menang. Tapi kalau bisa, kalian itu meminimalisir kerugian atau kesalahan yang bakal kalian lakukan. Nah, ini ada beberapa points yang bisa ngejaga kalian saat bear market. Yang pertama, punya atau pertebal dana darurat. Mungkin sebagian banyak orang belum memiliki dana darurat. Kalau kalian emang belum, coba deh mulai bikin. Itu bakal ngebantu kalian saat bear market. Bikin dulu mulai dari 3 bulan. Kalau 3 bulan udah ada, naikin 6 bulan dan 12 bulan. Yang udah ada, makin perpanjang guys. Kalau kalian punyanya 6 bulan, coba bikin 2 tahun. Atau kalau bisa 4 tahun. Jadi selama satu cycle kripto, kalian masih bisa makan tanpa mikirin stres besok makan apa. Poin yang kedua, kalau bisa kalian punya cash atau stable coins yang cukup. Ini udah gue singgung ya. Minimal saat bear market itu bisa 50% sampai 70%. Ini buat kalian DCA di level-level penting dan kalian bisa tembak ketika memang market memberikan diskon yang menarik atau saat majority dari orang itu udah mulai extreme fear. Yang ketiga, kalian itu harus memberanikan diri untuk lepas koin ataupun cut loss di aset-aset yang udah mati. Ya, contohnya seperti apa? Kalian ketik sendiri di kolom komentar. Karena jangan cinta koinnya guys. Ketika market itu udah turun, bear market, next cycle belum tentu koin tersebut balik ke entrymu ataupun mungkin ke ATH. Karena tiap cycle koinnya itu berbeda terus-menerus. Yang keempat, stop martingale ataupun averaging di koin-koin yang kalian nyangkut gitu loh. Udah kalian salah picking, kalian martingale, double lagi modalnya di sana. Ya, modal kalian, cash kalian bakalan habis di satu koin dan position tersebut bakal menggerogoti drawdown portofolio kalian sendiri. Pilar ketiga adalah bikin plan untuk akumulasi dan skill building. Ketika bear market, kalian pasti memiliki banyak waktu luang. Ini adalah momentum yang tepat untuk kalian belajar hal-hal baru ataupun skill-skill baru. Skill-skill yang mungkin bisa menghasilkan kalian side income tambahan. Ya mungkin kalau di momentum saat ini kalian belajar coding, belajar AI, ataupun bikin konten, itu bakal membantu income tambahan kalian ke depannya. Dan kalian juga bisa meluangkan waktu untuk bidding koin-koin yang menarik. Ya, pasti Bitcoin kan, di setiap cycle-nya Bitcoin. Kalian juga bisa cek di cycle kali ini, apakah narasi-narasi pemenang di cycle kali ini tuh tetap survive. Contohnya mungkin kayak Hype dan beberapa aset lainnya. Kalau emang survive, ya kalian coba bidding di aset-aset atau di harga-harga yang menarik. So, bear market itu bukan akhir segalanya, dan gue yakin kalian yang nonton video ini sampai habis bakalan survive. Apalagi ini baru early stage teman-teman, belum tentu bear market juga. Kalau video ini ngebantu kalian dan kalian nonton video ini dari awal sampai habis, tulis di kolom komentar, gue bakalan survive. Biar gue tahu kalian nonton sampai habis. Gue Andrianto, kita bakalan ketemu di video-video lainnya di channel YouTube Cuan Terus.